Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini juga bisa diterima sebagai amal ibadah. Untuk teman-teman yang sekarang sedang sama-sama kita menghadapi wabah corona, mari kita lakukan peran kita masing-masing untuk disiplin di tempat masing-masing sehingga kita bisa turut meredam merebaknya wabah COVID-19 ini. Sebelum kita mulai sambil nunggu, kurang lebih di topik kita kali ini akan banyak membahas mengenai pada waktu kita sedang berada di bangku kuliah, ini sebetulnya apakah ada atau banyak peluang yang bisa kita lakukan yang turut menentukan profesi kita ke depan. Ya. Artinya apa kalau kita ini kuliah atau kita mungkin dari SMA-nya, dari SMA, SMK dan sebagainya sampai kuliah. Pada waktu kita di bangku sekolah maupun bangku kuliah, itu sebetulnya apa ada yang sudah bisa kita cicil gitu ya. Kita cicil apa yang ada yang bisa kita lakukan yang itu berkontribusi untuk karier saya nanti gitu. Ya. Sehingga banyak sekali dari kita yang pada waktu sekolah, SMA dan sebagainya ya waktunya happy. Nanti jangka panjangnya bagaimana? Nantilah, itu nantilah. Sekarang happy dulu. Waktu kuliah mulai agak serius, tapi juga masih masa depan tuh kayak apa, itu juga masih kabur. Ya, jadi masih kabur. Kalau kemarin saya analogikan profesi kita di masa depan itu sebagai kota tujuan, kalau kita ingin bepergian, maka berarti kota tujuan tadi penting sekali segera kita ketahui, segera kita tetapkan sebelum kita naik kendaraan. Ya, ibaratnya sekarang ini kalau kita sudah SMA atau SMK atau sedang kuliah, ibaratnya kita sudah di pinggir jalan, mau nyetop kendaraan, mau kemana gitu, mau kemana. Kalau kita belum menetapkan kota tujuan, akhirnya kita akan naik senaik-naiknya, gitu, naik senaik-naik. Dan jangan kaget kalau turun dari kendaraan nanti kita berada di kota pun yang kita juga nggak tahu kita mau ngapain ke sini. Gitu. Itu adalah analoginya. Sehingga itu sangat penting bahwa kita bisa menetapkan kita ingin dan akan serius berprofesi apa ketika kita sedang berada di bangku kuliah. Bahkan sejak dari SLTA atau SMA, SMK. Baik, sebelum lanjut, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita ingat bahwa di atas kita ada yang memiliki hidup dan mati kita. Di atas kita ada yang memiliki segala ilmu. Seluruh ilmu adalah miliknya. Dan kita hanya diizinkan memiliki sedikit dan bahkan sangat sedikit, itu pun dengan izinnya. Artinya adalah bahwa kalau kita tidak diizinkan oleh Yang Maha Kuasa, kita pun tidak akan bertambah ilmu sedikit pun, meskipun kita berada di majelis yang sama, berada di forum yang sama, berada di kelas yang sama. Bisa saja yang satunya itu diizinkan tambah ilmu banyak, yang satunya sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itu, mari kita rendahkan ya, hati kita,
Kita betul-betul mohon kepada Yang Maha Kuasa dengan pertemuan jarak jauh ini kita diizinkan untuk saling bertambah ilmu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Kemudian saran saya dibiasakan mencatat, karena dengan mencatat nanti masih kita bisa buka lagi hari-hari ke depan, dan pada waktu kita buka lagi, kemudian sambil dicocokkan dengan materi yang nanti di-download dari edisi, akan menambah sesuatu yang mungkin malah bisa kita sharing lagi kepada yang lain. Sehingga kita tambah ilmu sedikit pun, kita bisa share kepada yang lain, dan seterusnya. Baik, mari bangun skill utama dengan skill pendukung. Itu kira judul yang akan kita bahas pada siang hari ini. Skill utama saya asumsikan bahwa adik-adik sekalian di bangku kuliah, itu jurusan apapun yang sekarang sedang ditekuni, itu merupakan skill utama. Ya, mungkin saja tidak semuanya benar, tetapi harus diyakini bahwa itu adalah skill utama. Itu adalah tulang punggung pertama. Ya, kecuali bagi mereka yang sedang bekerja, kemudian sekarang sambil kuliah, bisa saja bahwa ini ada dua-duanya penting. Bekerjanya juga penting, kemudian skill utamanya juga penting. Tapi harus dua-duanya dianggap penting, jangan dianggap malah dua-duanya nggak penting. Artinya menjadi nggak ada yang difokuskan, itu menjadi nggak akan jadi semuanya. Jadi harus dua-duanya dianggap penting sehingga kita akan serius. Kemudian di sini adalah bangun skill utama dengan skill pendukung. Ini adalah istilah yang saya ambil. Skill pendukung artinya ada apa saja sih? Tadi sudah saya singgung. Apakah ada yang bisa kita lakukan sejak dari bangku kuliah, bahkan bangku sekolah, yang bisa kita lakukan yang akan mendukung karier kita nanti jangka panjang. Ya. Tentu saja ini bagi yang sudah lulus S1, sudah lulus kuliah, tentu ini sudah lewat. Kalau sudah lewat nanti akan dipotret. Artinya bahwa akan dipotret, di benchmark, dibandingkan dari apa yang seharusnya kita bisa lakukan selama masa kuliah, dan apa yang sekarang ini buktinya yang sudah kita lakukan, itu nanti dibandingkan. Kita termasuk yang, adik-adik termasuk yang sudah di mana, di sebelah mana, untuk memanfaatkan waktu selama bangku kuliah. Saya mulai dengan tips leadership, bahwa leadership adalah kekuatan mempengaruhi. Ini selalu akan saya munculkan pertama, saya bahas pertama, saya ajak adik-adik sekalian untuk mulai berpikir bagaimana seorang leader berpikir. Leadership adalah kekuatan mempengaruhi. Mempengaruhi berbeda dengan menyuruh, memerintah, menginstruksikan, ya, mengorder berbeda. Kalau memerintah, hasilnya adalah orang yang diperintah. Dia melakukan sesuatu karena perintah. Kalau dipengaruhi, jadi leader mempengaruhi, orang akan merasa dipengaruhi, yang akan menyentuh logiknya, secara logika bisa diterima, masuk ke hati, kemudian timbul kesadaran sendiri untuk melakukan apa yang dia yakini tadi. Sehingga mempengaruhi adalah mengajak secara logik orang lain untuk berbuat lebih baik, ya, berbuat lebih baik yang datang dari dirinya sendiri. Sehingga leadership ini kekuatan yang luar biasa. Ya, kekuatan luar biasa. Nah ini, dalam hal ini dibahas ini ada dua tujuannya. Sehingga adik-adik sekalian sudah mulai menerapkan, sudah mulai membahas, membayangkan dirinya sebagai leader, dan sekaligus ini pelan-pelan nanti akan ditularkan kepada siapa saja di lingkungannya. Kalau yang kebetulan sudah punya anak buah, ya nanti yang dipengaruhi adalah anak buah. Kalau sudah punya
contohnya di organisasi sosial atau organisasi kemahasiswaan dan sebagainya, bisa dipakai untuk mempengaruhi lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Ciri-ciri leader adalah disiplin. Selamat kepada adik-adik sekalian yang tadi sudah bisa check-in disiplin, berarti kriteria leader sudah dipegang. Kemudian go beyond. Dengan yang berkenan menghabiskan waktu siang hari ini, sore hari ini untuk webinar, ini sudah tanda-tanda bahwa go beyond. Ya, go beyond. Sudah melebihi normatifnya, ya, melebihi normatifnya. Hanya orang-orang yang go beyond yang akan melesat. Orang-orang yang normatif itu nggak akan lari kemana-mana. Tidak ada orang yang normatif bisa sampai bulan, sampai Mars, tidak ada. Ya, hanya orang-orang yang go beyond. Kemudian karena go beyond, pasti dia akan tumbuh. Sehingga orang-orang yang go beyond itu hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Dan besok pasti lebih baik dari hari ini. Itu orang-orang go beyond. Karena apa? Dia selalu mencari tambah, mencari melebihi yang seharusnya, melebihi seharusnya. Kalau kuliah wajibnya hanya ini, dia melakukan lebih dari itu. Di luar kuliah dia akan belajar apa, akan terlibat apa, akan mempelajari apa, browsing apa, dan sebagainya. Jadi akan tumbuh. Bahkan yang tumbuh bukan hanya dia sendiri. Seorang leader yang kuat, yang tumbuh bukan dia sendiri, tapi adalah semua yang di bawah lingkungannya. Kalau dia punya anak buahnya akan ikut tumbuh. Ya, kalau dia punya teman-teman di sekitarnya, teman-temannya akan ikut tumbuh. Sehingga baik di bangku kuliah, di tempat kerja, di bangku kuliah, di bangku sekolah, di komunitas, maupun di rumah, seorang leader akan membuat tumbuh sekitarnya. Kemudian karena dia tumbuh, itu adalah hasil dari dia role model, akan menjadi contoh. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Sehingga bisa menjadi teladan. Sehingga otomatis dia akan menjadi leader karena dia sendiri menjalankan apa yang dia sampaikan. Jadi role model, menjadi teladan. Ya. Dan dia melakukan ini semuanya karena rasa tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa kalau yang masih kuliah dibiayai oleh orang tua, tanggung jawab pada orang tua. Kalau ingin kesadaran diri, tanggung jawab terhadap masa depan diri. Kalau ingin yang lebih tinggi adalah tanggung jawab terhadap yang memberikan hidup kita. Kalau kita diturunkan ke dunia ini tidak ada yang sia-sia. Kita diturunkan ke dunia ini semua dari kita, tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya misi khusus. Hanya tugas kita untuk mencari, ya, tugas kita untuk mencari. Kita dikasih misi apa? Ya, kita ini dengan Tuhan diturunkan di dunia ini, kita diberi misi apa? Tugas kita adalah mencari. Sedangkan orang tua tugasnya harusnya adalah membantu anak-anaknya menemukan apa misinya dia diturunkan di dunia. Baik, kurang lebih itu ciri-ciri leader. Seperti kemarin, leader selalu akan naik, nanjak, akan lebih baik dari kemarin, besok akan lebih baik dari sekarang. Terjalnya kenaikan ini tergantung dua hal. Seberapa kemampuannya, ya, kemampuan ini skill dan pengetahuan, dan seberapa kemauannya. Ini attitude. Kalau kita belajar kompetensi, yang di bawah yang hitam itu adalah knowledge dan skill, yang merah kemauan ini adalah attitude. Hanya dua hal ini saja sebetulnya yang menentukan seseorang itu akan menjadi apa. Ya. Semua dengan Tuhan diberi waktu yang sama. Tidak ada yang lebih. Setiap orang disediakan waktu 24 jam. Diberi 24 jam. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Tapi kenapa yang satu bisa menjadi CEO sebuah multi companies? Yang satu bahkan bisa menjadi pimpinan organisasi dunia. Ya, bukan hanya negara, tapi dunia. Tapi di satu sisi ada juga yang sejak sekolah, kuliah, kerja, sampai pensiun, gitu-gitu saja. Padahal semuanya diberi waktu yang sama, 24 jam.
Yang membedakan adalah tingkat kemampuan dan kemauan. Kemampuan itu biasanya didapat dari training. Sedangkan kalau kemauan biasanya didapat dari dipengaruhi. Jadi tergantung dari dia berada di sekitarnya siapa. Dia dapat pengaruh. Pengaruh itu dari mana-mana. Bisa pengaruh dari TV, bisa pengaruh dari berita, bisa pengaruh dari koran, bisa pengaruh dari teman-temannya. Tapi biasanya yang paling besar adalah pengaruh dari orang tua dan pengaruh dari atasannya, terutama kalau atasannya ini mempunyai kemampuan leadership yang sangat baik. Baik, outline kita jadi ialah review webinar lalu, tips leadership barusan, konsentrasi mensukseskan masa emas 80-20, yang 20% ini adalah masa kuliah. Kita isi masa emas ini dengan skill utama, dengan skill pendukung. Kemudian career plan di 3-4 tahun nanti, sebetulnya kalau bisa digarisbawahi atau disimpulkan dalam 3-4 tahun ini, selama kita di bangku kuliah, kita ini membangun personal brand. Membangun brand pribadi kita, merek kita, sekaligus mengisi CV. Jadi kalau kita menulis CV, setelah lulus kita menulis CV, sebetulnya itu hanya menuliskan CV ke kertas. Gitu. Sebetulnya mengisi CV-nya sendiri adalah selama kuliah. Ya, selama kuliah, itu mengisi CV. Sehingga kalau sekarang adik-adik ini masih sedang di bangku kuliah, ini masih ada kesempatan mengisi CV sebanyak-banyaknya yang kita inginkan. Sedangkan yang sudah lulus atau baru lulus, sekarang tugasnya tinggal menuliskan CV, ya, menuliskan CV. Tinggal menuliskan personal brand yang dia dapat selama kuliah. Skill pendukung ini diantaranya bisa didapat dari training, dari organisasi, dari tugas akhir atau magang, dari bekerja part-time, dari keterlibatan di asosiasi profesi, di jaringan, atau bahkan dari hobi. Ya, dari hobi. Maka targetkanlah bagi siapa saja yang sekarang masih kuliah, masih ada kesempatan untuk training, berorganisasi, tugas akhir, magang, asosiasi profesi, menjalin jaringan, hobi, dan sebagainya, maka targetkanlah apapun yang Anda lakukan selama kuliah, bukan hanya sekedarnya, tetapi sampai sukses story. Ya, karena hanya yang sampai sukses story layak masuk ke dalam CV dan mempunyai nilai tambah. Sedangkan yang hanya sekedarnya, ya, hanya sekedarnya, tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada pelajaran apa-apa dari keterlibatan kita di kampus atau di organisasi, tidak ada nilai tambah apa-apa, bahkan jangan dimasukkan CV karena menunjukkan kelemahan kalian. Karena apa? Mau ditanya juga nggak bisa jawab, gitu ya. Dapat apa dari pengalaman di situ? Jadi demikian pentingnya. Baik, lalu pilih profesi sedini mungkin. Sekali lagi, kalau sekarang masih belum bulat dan sebagainya, segera tetapkan. Karena ini adalah kota tujuan hidup kita. Visualisasikan profesi. Ya, divisualkan sampai terbayang-bayang di kepala ini bahwa nanti saya itu akan jadi seperti itu. Jadi terbayang-bayang betul profesi yang kita idam-idamkan itu. Dan minimal kita pilih 3, sehingga kalau 1 meleset masih ada 2. Kalau 2 meleset masih ada 1. Andai kata Tuhan menetapkan lain, 3-3-nya ini tidak ada, minimal kita sudah belajar bagaimana menekuni, menseriusi sebuah profesi yang pada waktu kita beralih ke profesi yang keempat, kita sudah berpengalaman. Ya, sudah berpengalaman untuk menseriusi profesi yang keempat ini dengan lebih mudah. Tetapkan perusahaan incaran, ini penting sekali. Ya, perusahaan incaran ini penting sekali. Figur idola juga penting sekali. Karena kita hidup ini perlu potret. Ya, perlu potret.
saya ingin seperti apa, saya ingin bekerja di perusahaan yang mana, itu kita perlu potret, sehingga bisa ngukur diri sendiri, berarti saya butuh apa untuk sampai di sana. Ya, butuh itu. Kemudian membuat career plan yang isinya adalah skill utama dan skill pendukung. Oke, sehingga profesi itu ibaratnya bola yang akan kita dorong, sudah mulai kita gulirkan, kita akan memilih konvensional atau unconventional. Ya, banyak sekarang ini yang unconventional, yang dari generasi 4.0 dan sebagainya, banyak sekali, kan itu tidak salah. Sehingga saya bisa menyebutkan, pada saat kita menetapkan kita akan berprofesi apa, itu seakan-akan kita menjawab quote-nya dari Mark Twain ini. Mark Twain ini. Salah ketik. 2 hari paling penting dalam hidup manusia. Ya. Jadi di dalam hidup manusia itu hanya 2 hari yang penting. Menurut Twain ini, yaitu hari di mana kita dilahirkan dan hari ketika kita menemukan mengapa kita dilahirkan. Dan dalam keadaan seperti sekarang ini, kita ingin menemukan misi kita hidup di dunia ini untuk apa, artinya mengapa kita dilahirkan, maka yang bisa kita lakukan saat ini adalah profesi kita. Kenapa? Nanti saya akan jadi apa? Itulah yang akan menjawab bahwa saya hidup di dunia ini ya, alasannya. Ini alasannya. Jadi bisa dikatakan pada waktu kita menetapkan profesi kita sudah mempunyai hari kedua yang penting dalam hidup kita, yaitu menemukan kita hidup dunia untuk apa. Sehingga saya ingatkan betul-betul hukum Pareto 20-80, bahwa seriuslah terhadap 20, karena itu akan mempengaruhi kehidupan 80 kalian. Jangan menghabiskan waktu yang di 80 untuk yang 20. Ya, dan yang 20 itu adanya adalah ketika kita di masa ini, masa SMA dan terutama masa kuliah. Ini adalah 20 yang dampaknya akan sampai kita usia lanjut nanti. Sehingga tidak rugi ya, mengorbankan apapun juga untuk konsentrasi selama kita kuliah ini, karena yang akan kita nikmati adalah sampai sisa umur hidup. Oke. 4 tahun kuliah untuk selamanya. Ini ada yang menulis seperti itu. Jadi saya 4 tahun kuliah, tapi yang saya capai nanti akan berguna selamanya seumur hidup saya. Jalankan career plan, ya, jalankan career plan. Kemarin sudah kita bahas bagaimana kita ngeplankan karir. Saya ubah sedikit, skill utamanya saya taruh di bawah. Ya, skill utamanya saya taruh di bawah. Artinya yang warna kuning ini adalah masa kuliah. Sehingga jurusan apapun yang Anda sekarang sedang tekuni, di sini saya anggap sebagai skill utama. Kemudian yang di atas ini semuanya, ini ada yang warna orange dan ada yang warna biru, ini semuanya adalah skill pendukung. Yang warna kuning itu bisa didapat dari training, pelatihan. Sedangkan yang warna biru itu dari pengalaman. Nanti dapatnya akan pengalaman. Waktu masuk ke dalam CV, yang warna biru itu jatuhnya di pengalaman. Sedangkan yang warna orange ini adalah jatuhnya ke training. Nah, training. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana yang ada di atas ini itu bisa mendukung skill utama yang di bawah. Artinya kalau tidak ada yang di atas ini, kita lulus itu kita berlenggang kangkung hanya dengan 1 lembar ijazah S1, contohnya begitu ya.
Jadi kita hanya ngempet satu map yang isinya hanya ijazah S1. Dan kita sudah banyak dengar, bahkan dari pertemuan kita yang pertama dulu, bahwa yang lulus S1 tanpa didampingi oleh pengalaman apapun, sering dikalahkan oleh lulusan SMA yang dia mempunyai pengalaman kerja 2-3 tahun, langsung pengalaman di lapangan. Padahal kita kuliah 4 tahun. Ya, kita kuliah 4 tahun. Yang SMA hanya 2-3 tahun, kebetulan dia bekerja di perusahaan asing, perusahaan besar, dia ada kesempatan belajar di sana, dia nilainya sudah naik duluan. Ya, jadi itu adalah contohnya. Sehingga jangan sampai kita lulus hanya ijazah kita kedinginan karena sendirian, tidak ada temannya apa-apa. Baik. Sekarang kita mulai dari pelatihan. Ya, pelatihan. Mungkin saya lihat dulu di datasnya. Yang pelatihan ini adalah pelatihan bahasa bisnis. Nah, sekali lagi, bahasa bisnis ini penting. Ya. Makanya bagaimana kita tahu bahasa bisnis apa yang saya pelajari? Kalau kita nggak tahu, kita akan jadi apa? Kalau kita belum menetapkan profesi kita ini apa, kita belum bisa menetapkan bahasa bisnis apa yang akan saya pelajari. Kalau kita sudah menetapkan, saya akan bekerja di perusahaan asing, ya, perusahaan asing, maka sudah tahu perusahaan asingnya adalah bahasa bisnisnya bahasa Inggris. Maka saya harus belajar bahasa Inggris. Karena belajar bahasa ini tidak 1 hari 2 hari jadi, perlu waktu yang lama. Tapi kalau kita ternyata yang saya incar ini nanti adalah perusahaannya bahasa bisnisnya itu bahasa Mandarin, kita belajar bahasa Mandarin. Tidak ada sesuatu yang salah di sini. Ya. Nah sekarang karena belajar bahasa ini perlu waktu lama, maka di semester awal ini sudah harus dimulai. Sudah harus dimulai. Dan ini gunanya juga banyak. Karena nanti kuliah dan mempelajari yang lain-lain, bahasa Inggrisnya sudah naik, ini akan berguna sepanjang kita kuliah. Nah, jadi bahasa bisnis ini juga kalau kita pelajari sejak dini, ini juga menjadi infrastruktur bagi kita untuk bisa mempelajari yang lain. Kemudian basic supervisi, ini juga saya taruh kira-kira di semester 3 atau paling lambat 4. Kalau bisa 3 ini baik. Kenapa? Karena basic supervisi ini ada belajar bagaimana mengawasi orang lain, bagaimana memimpin kru, bagaimana memimpin tim. Sehingga kalau nanti belajar berorganisasi, ya nanti ada di asosiasi, ada organisasi, kampus, dan sebagainya, maka basic supervisi ini karena isinya adalah planning, organizing, controlling, evaluating, dan sebagainya, ini bisa dipraktekkan waktu berorganisasi dan waktu masuk ke asosiasi profesi. Kemudian persyaratan legal ini agak ke semester-semester akhir, karena itu nanti pada waktu kita mulai bekerja, ini kita masih fresh, masih anget, masih ditanya, masih bisa. Di sana menyesuaikan lagi ke tempat kerja juga masih mudah. Kemudian perangkat pencari kerja ini harus di ujung-ujung akhir, karena disinilah kita mulai menuliskan CV kita, mulai membuat aplikasi kerja, menyiapkan wawancara, dan sebagainya. Sedangkan yang biru-biru ini adalah contohnya hobi, part-time job, organisasi, asosiasi profesi, tugas akhir. Sini akan saya bahas tugas akhir dulu. Ya. Tugas akhir ini sudah pasti di semester-semester akhir. Tetapi rencanakan dari awal disesuaikan dengan profesi ini, dengan tadi perusahaan idaman. Jadi kalau bisa perjuangkan agar tugas akhir ini di perusahaan idaman. Nah, itu perjuangan betul-betul, rencanakan betul-betul, bahkan sampai bawa ke dalam doa. Ya, dalam doa. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita bisa melakukan ikut tugas akhir ini betul di perusahaan idaman, bisa habis-habisan di sana. Habis-habisan di sana. Artinya apa? Selama tugas akhir bisa kita demokan kelebihan kita, ya, dan sebagainya, sehingga kita mungkin nggak perlu wawancara lagi. Kemudian hobi saya pasang di sini. Ingat,
tentu saja ini hobi yang bermanfaat. Profesi yang paling baik adalah profesi yang merupakan hobinya. Nah, jadi kalau itu pegolf internasional yang hidupnya sudah dari golf, atau petenis, ya, atau petenis dan sebagainya, atau petinju yang dia sudah hobinya di tenis, hobinya di golf, kemudian profesinya di situ, itulah yang hidup yang paling bahagia mestinya di dunia. Karena dia hidup dari apa yang dia sukai. Nah, sekarang hobi ini pilihlah hobi yang bermanfaat, ya, hobi yang bermanfaat. Kenapa ini saya pasang di sini? Saya punya anak buah waktu di Freeport itu, yang mungkin hanya satu-satunya di Freeport, bahwa dia itu nggak ngelamar tapi diterima di Freeport. Saya hanya dengar-dengar dari teman saya belum jadi safety manager, saya kira-kira baru jadi general superintendent, satu level di bawahnya safety manager. Kemudian saya mulai membangun departemen emergency response. Salah satu yang ikut volunteer di emergency response itu, dia cerita bahwa ada temannya yang dia sudah lulus sarjana ekonomi, tetapi hobinya adalah Palang Merah Indonesia. Hobinya hiking, hobinya naik gunung, kemudian Palang Merah, sampai dia menjadi instruktur Palang Merah Indonesia. Nah, temannya ini nyeritain ke saya ini luar biasa, sehingga saya bayangkan bahwa dia cocok untuk saya ambil untuk membantu saya membangun emergency response. Saya pun juga nggak punya latar belakang emergency response yang baik. Akhirnya saya diberi nomor teleponnya, dia ada di Makassar, saya telepon. Apa betul Anda yang namanya ini? Betul Pak. Apa betul Anda lulusan ini? Betul Pak. Apa betul Anda instruktur Palang Merah Indonesia? Betul Pak. Langsung saya suruh ceritain. Coba ceritakan mengenai kesarjanaan Anda. Coba ceritain mengenai instruktur Palang Merah Indonesia. Dia bisa menceritakan mengenai Palang Merah Indonesia sebagai itu lebih detail, lebih dalam daripada dia menceritakan bagaimana dia menjadi sarjana ekonomi. Kemudian saya tawarin, Anda tertarik enggak untuk bekerja di Freeport? Freeport Pak. Freeport Pak. Dia sarungan di rumah, tidak melamar, enggak apa-apa. Tiba-tiba ditawarin, Anda tertarik kerja di Freeport? Kemudian langsung singkatnya adalah saya atur tiket pesawat, dia naik pesawat, baru saya wawancara di site, langsung bekerja. Ini saya ingin katakan bahwa sesuatu hobi pun, kalau didalami, diseriusi sampai dia pakar, dia ahli, itu juga bisa menjadi profesi kita. Dan sekarang dia menjadi, sudah sampai Kepala Departemen Emergency Response di Freeport, sampai pensiun, kemudian dia menjadi sekretarisnya Indonesian Fire and Rescue Challenge, ya, sekretarisnya itu sampai sekarang. Sekarang sudah pensiun juga. Kemudian part-time job ini penting, ya, part-time job penting. Belajar berorganisasi, belajar organizing something. Kemudian asosiasi profesi ini juga penting. Kemudian tugas akhir. Baik, mari kita lanjut. Sekarang pelatihan. Bahasa bisnis. Nah, entah Mandarin, entah nanti ternyata itu bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa, bahasa Inggris. Kemudian ini menjadi bahasa lisan dan bahasa tertulis dari perusahaan. Jadi menjadi bahasa resminya perusahaan itu. Ya. Kita perlu mencapai minimal 600 TOEFL. Sehingga jadwalkanlah dari awal kuliah, jadwalkan betul-betul. Basic supervision. Ini adalah pelatihan membawai orang lain. Ada planning, ada organizing, leading, controlling, evaluating, dan sebagainya. Yang kalau sekarang disebut PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ya. Ini bisa dipraktekkan pada waktu kita berorganisasi di kampus. Nah, organisasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Ini bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan. Jadi kalau bisa
entah belajar sendiri, entah training dan sebagainya, silakan. Yang penting kuasai ini, ya kuasai. Di dalamnya juga ada leadership, ya dalamnya ada leadership. Untuk mendapatkan entry level jabatan pengawas ada supervisi. Kalau ini dikuasai sampai kita mempunyai keahlian, jadi mempunyai sertifikasi dan punya keahlian, ini menjadi pendamping, ya menjadi pendamping ijazah kita, ijazah sarjana kita yang bisa membantu itu menjadi tiket kita masuk pertama di perusahaan itu nanti entry level kita ini sudah posisi pengawas. Ya, ini memperkuat, to secure, jadi memperkuat ijazah sarjana kita ini didampingi ijazah basic supervision dan keahlian basic supervision yang sudah dipraktekkan tadi, memperkuat dia untuk masuk di sebuah perusahaan sudah di level pengawas atau supervisor. Di industri, level pengawas dengan bukan, itu bedanya bumi dengan langit. Tempat makannya beda, mesnya beda, kantinnya beda, kendaraannya beda, dan lain sebagainya. Yang satu pekerja tadi akan dihitung jam-jaman kerjanya, sedangkan kalau pengawas itu bulanan gajinya. Ya. Jadi gajinya bulanan, sehingga kalau nanti pensiun dikalikan pun itu kalinya besar. Ya, kalau yang jam-jaman itu kan ada basicnya, baru ada overtime sehingga basicnya itu rendah sekali. Jadi penting sekali basic supervision. Kemudian jadwalkan di tahun awal supaya bisa dipraktekkan. Sekali lagi bisa dipraktekkan. Persyaratan legal ini kalau di pertambangan jelas 8 ini yang dibutuhkan oleh level pengawas. Kalau di umum kayaknya tidak ada, tetapi kalau di umum di selain pertambangan akan berprofesi di bidang K3, ada ahli K3 umum, ada ahli K3 konstruksi, ada ahli K3 kimia dan lain sebagainya, tergantung dari kita akan di industri apa. Ya. Artinya di sini apa? Kita mencuri start bahwa kita menguasai ini dulu sebelum kita masuk di perusahaan yang menjadi profesi idaman kita. Aplikasi pendamping profesi. Ini terpenting, saya pikir ini salah satu yang penting sekali kalau kita serius terhadap profesi kita. Setiap profesi utama itu ya, itu selalu ada aplikasi. Sekarang ini tidak ada kita berprofesi terus tidak ada softwarenya, nggak ada softwarenya, itu hampir nggak ada. Yang paling kita kenal adalah kalau akuntansi itu ada Mayop, ada Zahir, dan ada beberapa aplikasi-aplikasi lain yang untuk mengelola akuntansi itu pakai software. Nah sekarang banyak sekali profesi, HR punya software, ya. HR punya software, engineering punya software, semuanya punya software. Sehingga kalau kita lulus dan sekalian menguasai softwarenya, dan tentu softwarenya pilih yang sekarang lagi ngetren banyak dipakai, itu akan kuat sekali membuat ijazah kalian. Ini technical. Jadi kalau ini adalah technical, kalau tadi basic supervision tadi adalah kemampuan membangun tim, kemampuan memimpin tim, kemampuan menjadi seorang leader, gitu ya. Itu basic supervision. Kalau ini betul-betul skill. Jadi ibaratnya yang satunya itu kuliah itu skill akademis, kemudian yang aplikasi tadi ada skill teknisnya, ya, teknisnya. Kemudian training dan kuasai aplikasi pendamping. Jadi kurang lebih seperti itu.